Halo semuanya, perkenalkan nama saya Marcelin Kesia Sucipto dengan NIM G0024-026. Sekarang saya akan menjelaskan anatomi dari ren, lalu juga untuk vaskularisasi dan juga inervasinya. Dimulai dari anatomi ren terlebih dahulu. Jadi ren itu merupakan organ retroperitoneal. Lalu untuk secara letak skeletopis, antara ren yang sinistra dan juga dekstra itu berbeda. Kalau ren yang sinistra itu letaknya setinggi superior dari VT12 atau sekitar kosta 11 sampai ke vertebrae lumbal 3. Sedangkan kalau yang dekstra itu lebih rendah setengah kosta karena ada perdesakan dari hepar. Lalu untuk fasiesnya itu ada dua, fasies anterior dan juga yang posterior. Untuk margonya juga ada dua, yang lateral yang lebih cembung dan juga halus, dan ada juga margo medial. Ini terdapat hilus renalis atau tempat masuknya pembuluh darah, seperti vena renalis, arteri renalis, dan juga terdapat navis renalis. Lalu untuk polus atau ekstremitas, ini ada dua, yaitu superior dan juga inferior. Kalau di bagian superior dari ren, itu ada glandula adrenal atau suprarenalis. Lalu kemudian terdapat juga struktur-struktur yang membungkus ren. Ada beberapa lapis. Yang pertama itu adalah kapsula fibrosa. Ini menempel langsung pada rennya. Lalu kemudian di luarnya itu terdapat perirenal fat. Perirenal itu artinya di sekitar ginjal. Jadi lemak ini terdapat di sekitar kapsula fibrosa dan juga di sekitar pembuluh darah renalis. Lalu kemudian di luarnya terdapat fascia renalis, dan di luarnya lagi itu ada pararenal fat. Kemudian terdapat juga istilah untuk menyebut jaringan ikat yang membungkus ren, glandula adrenal, dan juga ren bagian depan. Namanya adalah fascia gerota atau nama lainnya fascia renalis anterior. Lalu ren itu juga perlu difiksasi supaya dia tetap pada posisi yang seharusnya. Ada beberapa fiksator, yaitu arteri dan juga vena renalis, fascia renalis, dan juga ada corpus adiposum. Corpus adiposum ini terdiri dari dua lemak, yaitu yang peri dan juga pararenal fat. Tujuan dari fiksator ini adalah untuk mencegah ren itu turun dari posisinya atau tidak berada pada posisi yang ideal. Karena kalau misalkan terjadi kelainan, itu bisa berakibat fatal. Contohnya adalah nefroptosis atau rennya itu turun dari posisinya yang seharusnya. Atau kalau misalkan fiksatornya itu kurang baik, bisa mengakibatkan rennya itu terputar atau terrotasi. Sehingga otomatis ureternya itu akan terhambat dan urinnya itu gagal untuk turun sampai ke vesika urinaria. Jadi urinnya itu menumpuk pada ren, mengakibatkan kelainan yang namanya adalah hidronefrosis. Lalu kemudian kita akan melihat dari struktur internal ren, ada dua bagian, yaitu korteks yang bagian luar dan juga medula bagian dalam. Untuk bagian korteks itu ada kolumna renalis, ini yang letaknya di antara segitiga-segitiga atau piramida renalis itu. Lalu kemudian terdapat arcus corticalis, ini yang menghubungkan antara kolumna renalis. Lalu kemudian untuk bagian medula itu yang pertama adalah bagian piramida renalis yang berbentuknya konus atau kerucut-kerucut. Lalu kemudian di bagian apex atau di bagian ujung dari piramida renalis itu adalah papilla renalis. Lalu di ujung dari papilla tersebut terdapat lubang yang namanya adalah foramina papillaria. Ini merupakan muara juga dari ductus papillaris Bertini. Lalu kemudian ada calyx-calyx, yaitu yang pertama calyx minor. Ini berhubungan langsung dengan satu atau lebih papilla renalis. Lalu kemudian dari beberapa calyx minor itu akan bergabung membentuk calyx mayor. Lalu kemudian dari beberapa calyx mayor akan membentuk pelvis renalis, di mana pelvis renalis akan berlanjut sebagai ureter. Lalu ada juga sinus renalis yang merupakan pelebaran dari hilus renalis. Lalu akan kita bahas dari vaskularisasi ren. Ini berawal dari aorta abdominalis.
Lalu kemudian aorta abdominalis akan memiliki beberapa cabang. Salah satunya adalah arteri renalis yang akan menuju ke ren. Lalu arteri renalis itu ada dua cabang besar, yaitu yang ramus anterior dan juga posterior. Lalu kemudian akan berlanjut sebagai arteri segmentalis, lalu akan mulai masuk ke lobus-lobus sebagai arteri lobaris, lalu sebagai arteri interlobaris itu sepanjang kolumna renalis. Lalu akan berlanjut sebagai arteri arcuata, ini sepanjang basisnya piramida renalis. Lalu kemudian masuk sebagai arteri interlobularis. Lalu kemudian akan menjadi arteriola aferen. Aferen itu artinya adalah memasuki suatu struktur. Dalam hal ini akan memasuki glomerulus. Lalu kemudian dari glomerulus akan memasuki arteriola eferen yang keluar dari glomerulus. Lalu kemudian akan menuju ke dua struktur, yaitu yang pertama ada kapiler peritubuler dan juga vasa recta. Dari kedua struktur tersebut akan menuju ke vena interlobularis, lalu ke vena arcuata, vena interlobaris, lalu ke vena renalis, dan juga berakhir bermuara ke vena cava inferior untuk dikembalikan ke jantung. Lalu untuk inervasi dari ren, itu diinervasi oleh plexus renalis, di mana plexus renalis itu berhubungan dengan plexus testicularis kalau pada pria. Untuk persarafannya, untuk yang somatic afferent itu oleh nervus plagnici pelvici. Lalu untuk simpatis oleh nervus plagnicus mayor dan minor. Lalu untuk parasimpatisnya diinervasi oleh nervus vagus. Lalu kemudian yang terakhir untuk drainase limfatik itu masing-masing ren akan bermuara ke nodi aortiki yang laterales atau lumbales di sekitar pangkal dari arteri renalis. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.